Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Hari ini kita ada di penghujung dari acara retreat ini. Dan tentu kita datang di pagi yang indah ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena selama retreat ini kita telah banyak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita bisa membangun, merajut kebersamaan dalam acara-acara bersama. Dan kita belajar beberapa hal yang intinya digarisbawahi bahwa kita perlu bagaimana supaya bisa mengembangkan, meningkatkan kedewasaan kita. Ya, level up your maturity. Jadi sepulang dari retreat ini diharapkan kita bisa lebih dewasa. Yang kedua, kita juga diajar bagaimana kita bisa meningkatkan, mengembangkan kapasitas kita untuk menerima kepercayaan Tuhan yang lebih, untuk menerima berkat Tuhan yang lebih, untuk di bawah Tuhan makin naik dan bukan turun, bahkan dijadikan Tuhan kepala dan bukan ekor. Dan untuk itu, maka penting buat kita mempersiapkan kapasitas yang seperti yang kita harapkan, berkat yang kita terima daripadanya. Karena pada dasarnya Tuhan menaruh potensi di dalam setiap pribadi. Dan yang ketiga juga kita telah menyelesaikan pembelajaran bagaimana penting buat kita meningkatkan kerohanian sebagai akar pohon kita supaya kita memiliki pondasi yang kokoh, tidak pernah tergoncangkan dalam badai kehidupan yang ada. Dan kemudian kita melahirkan karakter seperti Kristus yang berbuah-buah yang makin dapat memuliakan Tuhan. Namun firman Tuhan tidak berhenti di pengajaran. Paulus menekankan kepada Timotius, anak rohaninya. Kita akan membaca di dalam 1 Timotius, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Firman Allah berkata begini, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ditekankan bahwa supaya kemajuanmu nyata. Nyata kepada siapa? Kepada semua orang. Semua orang yang percaya maupun yang tidak percaya akan melihat bahwa sepulang dari retreat ini kita peserta retreat berbeda. Kita harus menunjukkan sebuah kemajuan yang nyata yang bisa kita tampilkan di dalam kehidupan keseharian kita. Artinya setiap pelajaran yang kita terima harus menghasilkan perubahan yang bisa dilihat, bukan hanya dirasakan. Dunia boleh meragukan perkataan kita, tetapi tidak bisa menyangkal jika kita melahirkan buah-buah kehidupan kita. Nah, mari kita coba perhatikan apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-15 tadi, dan khususnya yang pertama, poin pertama, bahwa kemajuan dimulai dari kemajuan, sekali lagi saya ulangi, kemajuan dimulai dari fokus dan perhatian yang sungguh-sungguh. Kemajuan dimulai dari fokus dan perhatian yang sungguh-sungguh. Di ayat bagian A berkata, perhatikanlah semuanya itu. Paulus mengingatkan Timotius untuk maju, ia harus fokus. Ia harus perhatikan baik-baik. Kenapa ditekankan perhatikanlah semuanya itu? Karena seringkali kita boleh mendengar, kita boleh banyak menerima pengajaran, ya kita boleh tahu banyak hal, tetapi kadang-kadang kita kurang memperhatikan
memperhatikan secara detail, kita kurang dapat memperhatikan dan karena itu kita lupa dan sering lupa, sehingga alhasil apa yang kelak akan kita kerjakan kemudian akan tetap sama, tidak beda, tidak berubah dibandingkan daripada yang sebelumnya. Kita ingat di Lukas 24 dikisahkan tentang kebangkitan. Murid-murid Yesus waktu itu para wanita pagi-pagi hari menyiapkan diri untuk pergi ke kubur. Ketika dia lihat kuburnya ternyata sudah terbuka, terguling batunya, mereka terkejut, mereka kaget. Dan mereka melihat di sana ada malaikat Tuhan yang menanti di sana. Kemudian sang malaikat itu bertanya kepada para ibu-ibu yang rajin ini, yang datang berniat baik mau merempah-rempahi tubuh daripada Yesus. Dan itu adalah hari ketiga dari sejak Yesus mati. Maka pertanyaan malaikat itu kepada mereka, masih ingat kira-kira apa yang ditanyakan malaikat? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Bukankah ia telah mengatakan sebelumnya bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit? Artinya sebelumnya murid-murid sudah tahu karena sudah diberitahu Yesus bahwa pada hari ketiga ia bangkit, ia tidak ada di kubur. Kubur itu pasti kosong. Tetapi pada hari yang ketiga itu juga ibu-ibu ini lupa. Dia tidak memperhatikan sungguh-sungguh. Murid-murid juga lupa. Dia tidak memperhatikan perkataan Yesus sungguh-sungguh. Sehingga apa yang dia kerjakan seperti biasanya saja. Normal biasa saja. Dia mau berkunjung pada hari Minggu. Setelah hari Sabtu juga dia lakukan kunjungan yang sama. Maka pada hari yang ketiga itu, maka dia juga pergi ke kubur. Maka malaikat itu heran. Lu ngapain cari Yesus yang hidup itu di antara yang mati? Bukankah dia sudah mengatakan kepadamu bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit dan sesudah kebangkitannya ia akan mendalui kamu ke Galilea. Itu sebabnya sekarang berkasih tahu para muridnya dan pergilah ke Galilea maka engkau akan menemukan dia. Bapak Ibu kelihatan sepele. Mungkin kita dengar firman. Firman boleh dengar firman. Kan saya bilang, iblis gak takut kita dengar firman. Tapi bagaimana kita bisa melakukan firman itu kalau kita nggak ingat, kita nggak perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa lupa. Sepulang retreat ini, saudara mungkin akan kembali kepada dunia saudara dan kemudian kembali lagi kepada apa yang menjadi kebiasaan kita. Di manakah adanya perbedaan itu? Di manakah adanya kemajuan itu? Sekali lagi, kemajuan dimulai dari fokus dan perhatian yang sungguh-sungguh. Karena itu setiap yang dikatakan firman, perhatikan. Ada banyak orang kadang-kadang saya sudah ngomong, tapi yang saya ngomong kadang-kadang saya suka dikomplain begini. Lu ngomong itu lagi, berulang kali, itu lagi diulang. Saya bilang yang saya ulang aja udah berulang kali masih nggak ngerti. Apalagi saya nggak ngomong ulang. Udah gue ulang aja masih begitu. Apalagi saya nggak ngulang. Kenapa? Karena begitu kita dengar sekali, kita kurang perhatikan sungguh-sungguh. Nggak serius, nggak konsen, nggak masuk ke dalam, nggak pada sasaran yang tepat. Nggak kena, nggak kena.
Ada ketahanan, ada tembok yang membentengi. Entah tembok itu adalah, saya sudah tahu. Ah, siapa lu? Banyak hal yang bisa jadi tembok, yang bisa jadi pagar untuk tidak kita menerima sesuatu apapun juga. Kemudian ketika kita mungkin mata ada di sini, tubuh kita masih di sini, telinga kita di sini, tapi pikiran kita melayang-layang. Sehingga kita tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya banyak orang tidak bertumbuh karena tidak memberi perhatian pada hal yang benar. Mereka sibuk dengan hal-hal yang menguras energi, tapi sebenarnya tidak membangun rohaninya. Pertumbuhan iman itu tidak secara otomatis bisa terjadi. Kita perlu memberi perhatian, perhatian yang sungguh atas setiap perkataan-perkataan yang kita dengarkan, agar hal itu tidak perlu berulang-ulang dilakukan. Dan kalau sudah pernah dikatakan, ingatlah kalau itu sudah pernah dikatakan. Karena kita akan tahu, dia sudah pernah ngomong begitu loh. Nah, perhatikan mulai dengan cara kita doa. Berkali-kali kita menekankan pun perlunya kita membangun kerohanian dengan membangun persekutuan dengan Tuhan. Tapi tetap aja jam-jam doa persekutuan kita tidak diminati oleh jemaat untuk datang. Nothing has changed. Tidak ada sesuatu yang telah berubah. Karakter kita juga sama. Ketika tahu kita tahu kita harus sabar. Kita tahu kita harus rendah hati. Tapi kadang-kadang kita lupa ketika situasi yang kita hadapi. Padahal disitulah situasi yang kita hadapi itu menjadi kesempatan kita mulai belajar praktek untuk membuktikan kita sudah berubah. Loh, kalau tidak ada situasi yang menguji kita, kayak murid di sekolah, gak pernah ada ulangan, gak pernah ada ujian, bagaimana kita bisa tahu bahwa dia sudah maju, pembelajarannya sudah diterima. Nah, kadang-kadang kita diperhadapkan justru baru aja gue dengar firman, saya sudah menghadapi situasi kayak gitu. Baru aja kita bicara begini, tapi habis itu ada lagi pembicaraan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, yuk kita mulai start dari hal yang sangat kecil dan sederhana. Seperti tanaman, kalau dia nggak dirawat, nggak disiram, nggak dipupuk, nggak dijaga baik-baik, nggak dibersihkan, nggak diperhatikan, dia bakal menjadi tanaman yang liar. Betul? Kalau juga kita lupa perhatikan dia, nggak dirawat, ya biarkan dia begitu aja, maka lama-lama kalau kering terus panas-panas nggak pernah disiram, mati. Mati kok pohon itu juga. Saya pernah lupa, lalai, kan itu ada di taman, kan kita seberang memang taman rumah saya. Saya ada pohon-pohon yang saya sayang. Ada jeruk, jeruk yang kecil itu apa namanya ya? Somkit, iya. Jeruk somkit. Biasanya saya kalau pengen jeruk somkit tinggal ke seberang, tanaman saya petik begitu kan. Nah, kalau ada makan bakmi atau apa kita tinggal peres daripada pakai cuka. Tapi somkit yang berbuah begitu cukup baik buat saya. Lama-lama kering karena panas nggak hujan-hujan. Dan air selang yang ada di taman nggak kenapa. Padahal itu semua selang-selang air yang di taman itu saya yang urus untuk dibuat. Tadinya nggak diurus sama developer.
airnya nggak ngalir, kompanya rusak. Kita urunan, saya kepala proyek, kita bikin aliran mengalir. Supaya nanti setiap selang ini kita bisa pakai untuk pemeliharaan taman. Tapi ternyata pengurus lingkungan merubahnya. Dicabutnya itu sehingga kami tidak mendapat aliran lagi. Capek. Ketika saya sudah membuat, dulu kita punya krisis masalah air di lingkungan dan Mogot Baru. Seluruh lingkungan dan Mogot Baru. Air pumpnya susah. Kita harus beli. Saya pernah sekali-kalinya dalam hidup saya itu harus beli air karena nggak ada, terpaksa beli satu tangki. Karena nggak bisa. Yang lain nggak mau. Saya beli satu tangki. Sementara kapasitas saya cuma 2 liter. 2 kubik, ya kan? Nah, satu tangki itu 6 kubik yang paling kecil. Nah, saya bayar tuh 6 kubik. Akhirnya yang 4 kubiknya lagi, ya udah saya bagi-bagi aja ke tetangga yang mau. Bayar gopeceng. Mentek loh. Terus kalau setiap kali harus begitu saya bayar keluar gitu, bobol kita. Udah semua pada ribut. Gak ada yang peduli. Akhirnya saya pionir. Saya urus. Sampai sekarang semua baik. Habis itu diambil alih sama lingkungan. Diakui dia yang melakukan semuanya. It's okay. Nah, kadang-kadang karena saya nggak perhatikan begitu, mati. Aduh, mati nyesel banget. Aduh, pohon belimbing mati. Semua pada mati karena kekeringan nggak dirawat. Begitu juga jika kita tidak memperhatikan hidup kita ini loh. Dan kita ngalir begitu aja. Nggak benar-benar sungguh-sungguh berubah. Lama-lama juga kembali mati lagi. Kita kering kok. Semua pada kering nanti. Kemudian jenuh lagi, malas lagi, lesu lagi. Begitu lagi. Jadi saya mau ingatkan pesan pertama, kemajuan dimulai dari fokus kita. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak menaruh perhatian yang sungguh-sungguh, maka semua yang kita peroleh hari ini, kemarin, ataupun yang sebelum-sebelumnya, semua sia-sia. Yang kedua, kemajuan terjadi lewat konsistensi dalam hidup. Konsistensi. Sekali lagi saya menekankan dan saya mau beritahu saudara-saudara bahwa saya meyakini diri saya pribadi yang konsisten. Jika saudara mengenal saya tidak konsisten, saudara belum kenal saya secara benar. Maka firman Allah katakan, hiduplah di dalamnya. Hiduplah di dalamnya. Jadi kita ini firman Tuhan bukan sekedar untuk dipelajari, tetapi untuk dihidupi. Apa yang kita dapat tidak untuk hanya kita menjadi ilmu, tetapi juga dihidupi. Dikerjakan. Caranya ya konsisten. Konsisten itu jadi kuncinya. Kita tidak semangat sesaat saat retreat. Tetapi benar-benar konsisten sepulang dari ini kita pertahankan terus dan terus semangat, bahkan naik level. Hari ini kita belajar diingatkan kembali pentingnya level up karena dunia ini berubah, segalanya berubah, semakin sulit, semakin menekan. Dan jika kita tidak adjust diri kita menjadi orang yang ketinggalan. Kita menjadi orang yang terbelakang, kita menjadi orang yang mundur. Boro-boro mengalami kemajuan. Yang ada terjadi kemunduran. Tapi mari kita konsisten. Jaga api Roh Kudus. Agar terus bernyala-nyala. Itu sebabnya Rasul Paulus selalu ingatkan kepada jemaat di Roma. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan biarkan kendor.
terus nyala-nyala. Ya, puji Tuhan sekali lagi saya senang anak-anak baptisan yang saya baptis terakhir masih ada di retreat ini. Saya senang kalau ada orang-orang yang saya baptis tadi masih tetap setia. Terus kobarkan. Semalam kan saya bilang, kobarkan kasih karunia Allah yang ada padamu. Kobarkan. Bahkan dengan kita mengobarkan, kita mengimpartasikan. Jadi berkat yang menerangi, jadi berkat yang memberi kehangatan. Dan supaya kehangatan kita makin bisa meluas, maka kapasitas juga harus dinaikkan. Banyak orang setelah retreat berapi-api, tapi setelah seminggu kembali ke rutinitas lamanya, Paulus kembali ingatkan, yuk hiduplah di dalamnya. Hiduplah di dalam. Hiduplah di dalamnya artinya yuk kita mulai hidupi jadi pribadi yang mau naik kelas dalam kedewasaan. Amin. Kita juga mau hidupi naik kelas di dalam kapasitas kita. Karena itu jangan malas lagi, asa keterampilan yang kita miliki. Impartasikan, bagikan ilmu. Jangan kita pelit, bagi ilmu ke yang lain. Kita senang kalau orang lain juga makin maju. Nggak cuma diri kita. Kita bahkan menciptakan satu situasi yang kondusif supaya semua orang bisa maju. Karena intinya kita mengasihi Tuhan. Kita ingin yuk kita sama-sama makin mengasihi Tuhan. Makin mengabdikan hidup bagi Dia. Daniel konsisten loh. Maka dia itu bisa menjadi orang yang luar biasa. Kerohaniannya mantap. Ketika dia berada dalam pembuangan, itu situasi yang paling sulit bagi orang Israel. Pembuangan waktunya nggak cuma singkat. Bangsa Israel mengalami pembuangan berapa tahun? Ke Babel? Berapa tahun? Ada yang tahu? Halo? 30? Senin depan besok giliran Miming yang Babel quiz. Keluarkan ini soal. 70 tahun. 70 tahun itu seumur hidup orang. Sekarang yang umurnya 70 tahun siapa? Itu hidupnya dalam pembuangan. Di negeri asing itu gak enak loh. Tapi di situ yang kayak gitu, kemudian aturannya juga bikin susah lagi. Tapi Daniel bilang, aku gak mau menajiskan makanan raja dengan diriku dengan makanan raja. Aku masuk, puji Tuhan ya kan, jalur prioritas untuk bisa nanti belajar sampai akhirnya bisa kalau di pemerintahan tuh ada yang sekolah apalah pakai gitu ya, yang nanti kalau udah lulusan bisa ditampung di pemerintahan gitu loh. Kalau di kantor kita ada yang namanya manajemen trainee. Orang yang masuk kepada manajemen trainee itu dipersiapkan untuk dalam tim manajemen nantinya. Begitu juga Daniel dipersiapkan untuk seperti itu. Tapi untuk itu biasanya orang akan kompromi demi sebuah sukses ke depan. Tapi Daniel konsisten. No. Boleh gak apa uji aku? Yang lain kasih makanan yang enak-enak. Tapi makanan yang haram aku gak mau makan. Gak apa, kita buktikan aja. Karena aku percaya Allahku bisa sanggup menolong aku. Buktikan seperti itu. Bahwa tingkat kedewasaan spiritual kita itu sudah makin tinggi. Sehingga kita tidak kompromi dengan dunia. Kemarin yang saya bilang, dia baru beberapa bulan kenal Tuhan dari Muslim. Tapi sudah punya keputusan, saya lebih baik pindah kerja daripada saya harus menjual Yesus saya.
itu di perusahaan farmasi itu lumayan kerjanya. Tapi dia berani lepas itu jika memang itu harus terjadi daripada dia kembali kepada kepercayaan lama. Bagaimana dengan kita? Yuk konsisten. Yesus juga konsisten kok. Di tengah-tengah kesibukannya dia tetap konsisten punya waktu untuk doa. Bahkan sebelum juga dia melakukan pelayanannya, sebelum dia menghadapi salib, dia juga tetap pergi ke Getsemani untuk berdoa. Dia tahu masalah besar akan aku hadapi. Sumber kekuatanku bukan yang lain. Bukan dari diriku. Tapi dari sumbernya adalah Bapa di surga. Karena itu harus aku terhubung dengan dia. Memohon kekuatan untuk menghadapinya. Aku tidak meminta cuma sekedar apa yang aku mau. Kalau boleh aku terhindar. Enggak lalui ini. Tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Berani gentleman hadapi situasi, hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, yuk kemajuan yang nyata harus terlihat oleh orang lain. Dia tidak bersembunyi di balik kamar mandi. Tetapi bisa dilihat oleh siapapun juga. Dikatakan supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Pertumbuhan rohani bukan hanya untuk diri sendiri, tapi harus menjadi kesaksian hidup. Orang lain harus bisa melihat perbedaan karakter kita sekarang. Kalau kita sebelumnya begini, tapi setelah retreat ini ada perubahan karakter. Dulu saya pemarah, sekarang saya bisa jadi lebih sabar. Dulu saya seorang yang egois, sekarang saya bisa menjadi orang yang peduli dan mencoba untuk mengerti, bahkan mengutamakan kepentingan orang lain. Kapasitas kita juga, dulu kita punya orang yang cuma pasif, nggak mau begini, nggak mau begitu. Tapi sekarang kita menjadi orang yang lebih aktif, yang terbuka, yang mau terima tanggung jawab lebih, yang mau belajar lebih, menjadi orang yang lebih berguna, yang mau pasang badan, baik untuk keluarga, untuk gereja, untuk masyarakat, pekerjaan dimanapun kita ada. Dalam hal kerohanian, dulu saya mudah, rapuh, tapi kini saya akan menjadi lebih beriman, lebih dewasa. Dulu saya cuma orangnya sekedar aja ceplos-ceplos, tapi sekarang saya berpikir jangka panjang. Karena saya tahu efeknya nanti mungkin akan lebih parah. Nah, perubahan-perubahan itu harus nyata kelihatan sepulang daripada tempat ini. Yusuf di Mesir juga menunjukkan perubahan. Dulu dia orang yang seperti ini, tapi kemudian dia berubah. Ya. Rasul Paulus juga berubah total. Dulu dia penganiaya jemaat, tapi sekarang bahkan dia menasihati jemaat Tuhan untuk makin cinta Yesus. Jemaat mula-mula juga begitu. Karena jemaat mula-mula berubah luar biasa. Kehidupan orang-orang yang percaya. Tinggal dalam komunitas seperti yang semalam saya bilang. Kalau kayu dipisahkan, apinya kecil. Lama-lama cepat mati. Tapi kalau dia ada di komunitas, dia akan terbakar bersama-sama dan bahkan menghasilkan nyala api yang besar. Karena itu sepulang ini sukailah komunitas. Ada di kaserlah. Terus berada pada persekutuan. Rajin beribadah. Rajin berdoa. Dan banyak hal yang lainnya yang harus kita lakukan. Dengan begitu dunia melihat, wah ternyata GBI Gunung Sari berubah. Dan makin disukai semua orang. Maka jiwa-jiwa makin datang sama Tuhan. Karena itu kita nggak pusing. Yang terjadi harusnya adalah ketika ada gula, di situ ada semut berkerumun. Jadi yang harus kita ciptakan, yuk taruh gula di dalam kehidupan kita. Sehingga ada banyak orang yang bisa menyukai kehidupan kita. Jangan taruh yang lain. Jangan taruh yang asam.
Jangan taruh kepahitan. Orang gak suka. Tapi kalau kita taruh sesuatu yang bisa membuat orang suka dengan kita, dia otomatis akan datang berkerumun kepada kita. Nah, akhirnya ketika retreat ini berakhir, yuk kita pulang dengan komitmen baru. Lebih dewasa, lebih berkualitas, dan lebih serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita rindu sepulang retreat ini, ada orang-orang yang akan bilang sama kita. Dia akan bilang begini, sekarang dia berbeda loh. Dulu dia pemarah. Sekarang sabar banget. Dulu dia orangnya egois banget loh. Sekarang orangnya, peduli banget loh sama gue. Bahkan mau ngalah. Dulu dia orangnya benci banget sama gue. Dendam, kepahitan. Sekarang baik banget loh sama gue. Jangan puji diri sendiri. Izinkan orang lain melihat perubahan itu dalam diri kita. Dan biarkan orang lain melihat dan berkata, dia beda sekarang. Mau? Mau? Mau buktikan? Harus buktikan itu. Kalau enggak percuma, kita udah capek begini terus. Capek. Berulang terus begitu siklusnya. Capek. Harus ada fundamental perubahan di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, di dalam banyak hal aspek kehidupan kita. Karena itu hari ini Tuhan mengundang kita semua untuk menyerahkan diri kita. Biar retreat ini menjadi titik balik perubahan kita. Dan katakan dalam hati, Tuhan, mulai hari ini aku mau perhatikan firman-Mu. Mulai hari ini aku mau hidupi firman. Mulai hari ini aku mau supaya kemajuanku nyata kepada semua orang. Mulai hari ini aku kepengen banget orang lain berkata, aku sudah berubah, berbeda dari dulu dengan yang sekarang. Seorang penginjil yang terkenal luar biasa, cita-citanya sukses luar biasa itu siapa itu yang penginjil luar biasa, saya lupa jadi kenapa jadi gelap. Siapa yang kelas dunia itu? Yang belum lama itu meninggal. Harapan dia siapa? Bukan Renat. Renat kalah. Siapa itu ya pokoknya. Itu bapak figur yang luar biasa. Yang dalam hidupnya luar biasa. Itu yang cuma diharapkan di akhir hidupnya. Bukan pujian manusia. Tapi dia kepengen dengar bahwa Yesus berkata di surga, engkau telah mengakhiri pertandingan yang baik. Engkau telah mencapai garis akhir. Engkau telah memelihara iman. Sekarang ini mahkota bagimu. Itu yang dia harapkan. Harapan kita sekalian sama. Dalam akhir kehidupan kita, malaikat menyambut Yesus bahkan sudah ada di gerbang pintu surga dengan menyiapkan mahkota untuk dikenakan kepada kita. Oleh karena kita sudah berubah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.
Jagaku Tuhan. bulatkan tekad komitmen kita. Sebentar kita akan kembali pada kehidupan kita sehari-hari. Di rumah, di lingkungan, di komunitas, di habitat kita. Bawa api Tuhan dalam hidup. Bawa level up itu, kenaikan kelas itu di dalam hidup. Di area kedewasaan,
di area kapasitasmu, di area kerohanian dan karakter, sehingga engkau benar-benar berubah, berbeda, tidak sama, ke arah yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ibu Nonon akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat penyertaan terus hari lepas hari sampai kepada akhir dari pertemuan dalam retret ini. Kau melindungi kami, Kau menyertai kami, Kau memberikan kekuatan kepada kami, sehingga pada titik akhir ini Tuhan ada perjanjian kami, ada ikrar kami, bukan hanya kepada manusia tapi kepada Tuhan sendiri, bahwa kami Tuhan mau menjadi orang-orang yang diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, diubahkan oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami menjadi orang yang berkomitmen Tuhan untuk tetap bisa ada di dalam jalan-Mu, untuk menjadi orang-orang yang punya potensi besar Tuhan, untuk bisa melayani Engkau dengan baik. Pujian manusia hanya sementara Tuhan, tapi kami mau Tuhan, segala perbuatan kami, tindakan kami, perkataan kami, Engkau yang memuji-muji Tuhan. Engkau betul-betul bergembira oleh karena perbuatan setiap kami, khususnya GBI Gunung Sari, yang saat ini Tuhan diberi pelajaran yang luar biasa. Biarlah komitmen kami ini Tuhan disertai dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami gak mampu Tuhan kalau berjanji sendiri. Ada saja yang mengganggu Tuhan, apapun Tuhan. Mungkin ketersinggungan kami, ego kami Tuhan. Tapi kalau Roh Allah tinggal di dalam diri kami masing-masing, ada kekuatan yang baru, ada perubahan yang baru Tuhan. Biarlah perubahan itu boleh terjadi pada setiap kami Tuhan. Pada setiap kami, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, sampai kepada jemaat yang terkecil sekalipun Tuhan, perubahan boleh terjadi. Kami boleh saling memperhatikan Tuhan, bukan yang mau hanya diperhatikan saja. Tapi perhatian kami buat semua orang, itu boleh nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, roh yang ada pada kami terus Kau kobarkan Bapa. Biarlah roh kami terus boleh bernyala-nyala Tuhan, dan dimampukan untuk boleh melayani Engkau Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya sekedar tugas Tuhan yang kami terima, tapi di dalam hati kami, kerinduan kami untuk boleh terus bernyala Tuhan. Karena kami agungkan bukan orang-orang biasa, tapi Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, hari ini selesai sudah ibadah kami, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar saja, firman Tuhan demi firman Tuhan, sesi demi sesi tentang level up Tuhan, tapi itu menjadi rema dalam hidup kami. Bukan hanya di sini saja Tuhan, jadi dari kehidupan kami sehari lepas hari, saat pulang nanti, itu ada kemajuan yang luar biasa. Sehingga kami boleh berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi orang yang lebih baik lagi Tuhan. Jadi orang yang lebih baik lagi Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Supaya orang lain boleh melihat, orang lain boleh tahu, orang lain boleh mendengar Tuhan, bahwa kami sudah berubah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan Pak Paulus Pujianto, selaku gembala jemaat di tempat ini Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang senantiasa memimpin beliau Tuhan, menguatkan Tuhan. Supaya apapun yang terjadi Tuhan, beliau boleh kuat untuk bisa membawa kami jemaat kepada yang lebih baik lagi Bapa. Kami tahu ini sulit Tuhan, karena ada banyak yang dibina,
banyak karakter Tuhan, banyak hati, banyak otak-otak yang harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi mampukan beliau Tuhan untuk menjadi orang yang sabar, untuk orang boleh menjadi orang yang peduli buat setiap kami. Untuk perhatian beliau boleh adakan buat setiap kami para jemaat Tuhan, dari yang terbesar sampai yang terkecil Bapak. Semua ada dalam perhatiannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada perbedaan Tuhan. Tidak ada perbedaan sama sekali. Karena kami semua adalah anak-anak-Mu yang dilahirkan di sini, dibesarkan di sini Tuhan. Yang mulai dari bayi sampai lari, sampai terus Tuhan dewasa. Kami tahu Tuhan Yesus beri kemampuan Pak buat Pak Gembala kami untuk bisa menerapkan semuanya itu Bapak. Saling mengasihi, saling perhatian buat setiap kami Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Biar kasih dari surgawi melimpah buat Pak Paulus. Mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki Tuhan. Kasih Allah boleh mengalir. Sehingga kasih Allah boleh terimpartasi buat setiap kami para jemaatnya di tempat ini. Hidup saling mengasihi. Hidup saling bergandengan tangan. Hidup saling merangkul Tuhan satu dengan yang lain. Tidak ada yang buat kubu-kubu Tuhan di antara kami semua. Semua sama Yesus. Semua sama. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu sekali lagi. Hanya Engkau yang kami puji, kami sanjung Tuhan. Gak ada yang lain Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan untuk hari ini. Dari mulai pertama sampai hari ini. Kami diberi kesehatan, kekuatan untuk mengikuti setiap sesi yang ada Tuhan. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kami. Terus Tuhan ajarkan kami untuk lebih dalam lagi. Kami boleh mengerti tentang Engkau Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami boleh beri pengertian kepada orang banyak. Bukan hanya orang banyak perhatian pada kami sendiri Yesus. Itu namanya orang-orang yang egois seperti itu Tuhan. Kami minta ampun Tuhan kalau masih ada kedapatan kehidupan seperti itu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami minta ampun di hadapan Engkau Yesus saat ini. Karena bukan diperhatikan yang harus diberikan, tapi perhatian kita kepada orang itu yang harus kami lakukan Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian keagungan kami kembalikan kepadamu. Mari semua kita katakan amin.